Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Sahabat akurat.co yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk melihat indahnya ciptaan Allah. Kita masih dapat menghirup udara segarnya Allah. Kita masih dapat di bulan suci Ramadan ini, meski dalam suasana pandemi, kita masih dapat meminum airnya Allah. Betapa udaranya Allah yang kita hirup setiap saat, air yang setiap hari kita minum, semuanya itu adalah sapaan Allah. Allah menyapa kita lewat udaranya, lewat airnya. Mudah-mudahan setiap detik kita menghirup udara Allah, setiap detik pula kita mengingat Allah. Tapi sayangnya setiap hari kita meminum airnya Allah, tidak setiap hari pula kita mengingat Allah. Sahabat akurat.co yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sharing tentang Ramadan dan kesalehan lingkungan. Ya. Saya angkat tema ini karena memang lingkungan kita ini sedang mengalami duka akibat pandemi COVID yang berkepanjangan. Kalau ada pertanyaan apa sih yang menyebabkan hadirnya pandemi yang berkepanjangan ini? Tentu saja bisa dijawab dengan mudah. Ya, ini lagi-lagi akibat ulah dan perbuatan zalim manusia kepada alam ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang berkah ini, umat Islam khususnya dan manusia yang tinggal di planet bumi ini bisa kembali merenungkan bagaimana perilaku terhadap alam ini. Islam mengajarkan bahwa alam yang kita saksikan ini, udara, air, lautan, ya, gunung, itu semuanya adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah. Kalau dia ayat-ayat Allah, tentu harus kita sucikan. Bagaimana kita mensucikan Al-Quran yang 30 juz, sejatinya begitu pula kita mensucikan air, gunung, pohon. Bukan benda mati dia. Laut bukan benda mati, gunung bukan benda mati. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih memuji Allah. Ya, kalau semua bertasbih memuji Allah, berarti kedudukan alam ini sama dengan kita manusia yang insya Allah juga bertasbih. Jadi kenapa virus ataupun bencana-bencana alam yang lain itu datang kepada kita ini? Karena memang apapun yang nampak di luar itu akibat dari diri kita sendiri. Apapun yang di luar itu cerminan dari diri kita sendiri. Kalau virus ada di mana-mana, COVID ada di mana-mana, itu berarti karena virus di dalam diri kita ini, sampah-sampah di dalam diri kita itu begitu banyak. Ada sampah kedengkian, ada sampah kesombongan, ada sampah keirian, sampah dendam, ya, ada sampah sifat rakus. Ya, saya pernah melihat di sebuah YouTube itu ada orang memakan makanan, memakan hewan hidup-hidup. Ya, betapa rakusnya manusia. Bagaimana penyakit tidak datang seperti virus ini. Jadi sejatinya Ramadan itu membuat diri kita itu mampu untuk imsak. Merubah cara pandang kita terhadap alam ini. Alam ini dalam Islam itu disebut sebagai tajallinya Allah. Manifestasinya Allah. Maka sucikan dia. Kalau kita mensucikan Allah, sucikan ciptaannya. Coba kita lihat di mana-mana orang buang sampah sembarangan. Susah mengajak
saudara-saudara kita menjaga kebersihan itu. Sampai-sampai di tempat-tempat umum ditulis begitu besar-besar dan nyata. Siapa yang membuang sampah di sini akan dikutuk 7 turunan. Sampai sebegitunya. Ada juga spanduk besar sekali saya lihat dengan peringatan yang lebih mengerikan. Apa peringatannya? Masyarakat di sini ridho dan ikhlas. Jika orang yang buang sampah di sini mati dilindas kendaraan. Na'udzubillah. Sudah sebegitu parahkah masyarakat kita memperdulikan kebersihan sampai harus ditulis ancaman-ancaman seperti itu. Mungkin ancaman ini semacam apa ya, orang yang menulis ini sudah geram sekali. Bingung. Karena kalau ditulis yang biasa-biasa saja, enggak mempan. Jadi harus ditulis ditulis peringatan-peringatan yang mengerikan itu. Tapi apapun ceritanya, sahabat akurat.co yang dirahmati Allah, Ramadan sejatinya membuat kita imsak, menahan diri dari perilaku rakus, perilaku tamak. Karena rakusnya kita, lihat, semua mau dihabisi. Barang-barang tambang mau dihabisi. Bukan sekedar untuk keperluan, tapi untuk memenuhi rakus yang tak ada puas-puasnya. Hutan-hutan ditebangi. Ya, seperti kata Profesor Dr. S. Ali Kodra itu. Bagaimana tidak terjadi banjir makin meluas, bumi makin panas. Setiap 1 jam di Indonesia itu, hutan-hutan yang digunduli luasnya 20 kali lapangan sepak bola. Ya, bagaimana nanti kalau 1 hari berapa hektar, berapa juta hektar yang dihabisi untuk syahwat manusia yang tidak ada habis-habisnya. Karena itu sejatinya sahabat akurat.co yang dirahmati Allah, mari kita jadikan alam semesta ini adalah ayat Quran yang besar. Jadikan alam semesta ini seperti masjid yang besar. Ya, kita jaga kebersihan. Kita sucikan dia sebagaimana kita mensucikan ayat suci Al-Quran. Dengan begitu ada harmoni. Ya, bagaimana kita berbuat, alam akan berbuat seperti itu juga. Sayangnya memang pembicaraan kesalehan kepada lingkungan ini belum begitu populer. Padahal karena kesalahan kita terhadap lingkungan inilah banyak nyawa yang hilang. Berapa banyak harta yang hilang. Ketika tahun lalu Ramadan hadir, pandemi lagi meningkat-meningkatnya, orang ibadahnya pun terganggu. Jadi hifzuddin, menjaga agama menjadi terganggu karena lingkungan kita yang tidak mendukung. Nyawa kita, hifzun nafs kita juga terancam. Nyawa kita terancam. Ya, akal kita terancam, anak keturunan kita terancam. Jadi semuanya terancam. Tujuan tertinggi syariat yang mau dicapai itu semuanya terancam. Kalau lingkungan ini terus mengamuk, kita diancam terus-menerus oleh lingkungan. Karena itu sudah waktunya lagi urusan kesalehan kepada lingkungan ini adalah suatu hal yang mendesak. Menjadi prioritas utama kita. Kita lihat bagaimana Allah menjadikan nama-nama surat dalam Al-Quran itu diambil dari nama-nama alam ini. Supaya ketika melihat alam ini kita bersyukur, ya Allah terima kasih atas pemberian-Mu. Allah menyebut nama-nama surat seperti Al-Fil, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Ankabut, ada surat An-Namal. Itu adalah nama-nama alam ini. Supaya ketika melihat alam ini kita bisa menunjukkan kekaguman kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat akurat.co yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini bisa kita laksanakan dengan pola hidup bersih, pola konsumsi yang betul-betul bisa membatasi kita dari cara hidup yang boros, dari cara hidup yang kotor. Hanya dengan perilaku bersih, alam ini menjadi bersih. Para ulama mengatakan az-zahiru tadullu 'alal batin. Yang zahir itu menunjukkan batin. Kalau di luar sana kotor, jorok, batin kita berarti jorok. Kalau virus terus-menerus terjadi, berarti spiritualitas kita juga sedang rusak. Mudah-mudahan sikap
bersih bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Meski kita dalam kondisi pandemi, tapi kita tunjukkan bahwa inilah semacam teguran buat kita. Jangan lagi terjadi banyak nyawa yang hilang, harta yang melayang, karena ketidakpedulian kita kepada lingkungan. Hiduplah hemat. Rasulullah mengajar kita untuk hemat meski dalam saat berwudu. Bahkan air yang mengalir yang kita gunakan untuk berwudu pun kita harus bisa menggunakannya dengan hemat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kesalehan ritual kita di bulan suci Ramadan ini diikuti dengan kesalehan kita kepada alam semesta dengan penuh kekaguman dan kesyukuran kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka